Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sementara kami mendalam firman bersama pemirsa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya tentang perjanjian Allah yang kekal. Mengapa 10 hukum Allah disebut perjanjian Allah yang kekal? 10 hukum Allah disebut sebagai perjanjian yang kekal karena hukum tersebut merupakan cerminan karakter Allah yang abadi. Tidak berubah dan menjadi dasar moral hubungan antara Allah dan manusia sepanjang masa. 10 hukum atau dekalog tidak pernah dibatalkan oleh salib, melainkan diteguhkan sebagai standar hidup orang percaya yang berlaku dari penciptaan hingga kekekalan. Secara ringkas, 10 hukum Allah kekal. Yakobus 2:8 dan 12 berkata bahwa 10 hukum Allah itu disebut hukum kerajaan, hukum kemerdekaan. Keluaran 20:3-17, 10 hukum Allah itu diucapkan oleh Allah sendiri. Keluaran 31:18-32 bahwa 10 hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah sendiri di dalam 2 loh batu, diabadikan dalam 2 loh batu. Ulangan 10:1-5 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 9 berkata bahwa 10 hukum Allah itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu menurut Wahyu pasal 11-19 ada saat ini dalam kerajaan surga. Lalu 1 Yohanes 3:4-8, Roma 4:15 dan Roma 5:13 berkata bahwa 10 hukum Allah itu sudah ada sebelum ada dosa. Roma 3 ayat 20 dan Roma 7 ayat 7, 10 hukum Allah itu dimaksudkan untuk menyatakan apa itu dosa. Ulangan 5 ayat 22, Mazmur 10:19 ayat 7, Roma 7 ayat 12, 10 hukum Allah itu dimaksudkan untuk menyatakan dosa. Diulangi lagi. Ya, maksud kami 10 hukum Allah itu adalah sempurna, suci, benar, dan baik. Mazmur 19 ayat 7 dan Matius 5:15, Roma 3 ayat 31, 10 hukum Allah itu teguh, sempurna, dan abadi. Menjadi pertanyaan, apa basis perjanjian Allah disebut dalam perjanjian lama? Di dalam Keluaran 23-17 bahwa Allah menuliskan perjanjian kekal itu di dalam 10 hukum Allah dan diberikan kepada Musa. Perjanjian kekal ini kita sebut dan kita kenal dengan 10 perintah Allah dan atau 10 perjanjian Allah. Ulangan 9 ayat 9-10 menyebutkan bahwa Allah menuliskan perjanjian kekal itu di dalam 2 loh batu, menunjukkan betapa pentingnya perjanjian itu. Pada dasarnya bahwa hanya ada satu perjanjian. Dalam Mazmur 105 ayat 6-10 berkata, janji itu dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Menjadi pertanyaan sekarang juga adalah dasar Alkitab 10 hukum Allah sebagai perjanjian kekal, bagaimana maksudnya? Di dalam Mazmur 111 ayat 7-8 bahwa Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa hukum Allah dan perjanjiannya dirancang untuk bertahan selama-lamanya. Karena itu adalah karakter Allah yang teguh dan abadi. Kita baca Mazmur 111 ayat 7-8. Perbuatan tanganmu ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh, dan seterusnya dan selama-lamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Nah, ayat ini menegaskan bahwa perintah Allah itu atau titahnya itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Kekal, abadi. Mazmur 9:35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. 10 hukum Allah diucapkan oleh suara Allah dan ditulis oleh jarinya sendiri.
Ini menjamin bahwa bila mana kita bersama dengan Allah, 10 hukum Allah itu otomatis menjadi sifat dan tabiat setiap orang, yaitu penurutan dalam kasih. Seperti sifat yang kekal, kita Mazmur mencatat dalam Mazmur 105 ayat 8 sampai 10 berkata, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dijadikannya ketetapannya bagi Yakub menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Istilah 1000 angkatan secara puitis merujuk pada waktu yang tidak terbatas dan kekal. Penegasan Yesus ya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18 bahwa Yesus menyatakan ia datang bukan untuk menyedahkan 10 hukum Allah atau hukum Taurat. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukumnya itu. Di dalam Roma 31, ini sangat bagus ayat ini, Roma 31, Rasul Paulus menuliskan, jika demikian, apakah kita membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kita meneguhkannya. Iman kepada rahmat keselamatan tidak menghapus kewajiban moral untuk menuruti hukum Allah. 10 hukum Allah adalah ekspresi dari tabiatnya karena Allah itu kekal. Allah itu kasih, Allah itu adil dan suci. Maka hukumnya juga kekal, penuh kasih, penuh keadilan dan suci. Roma 7 ayat 12. Nah, mengubah atau menghapus hukum tersebut sama saja dengan mengubah atau menghapus karakter Allah di dalam karakter Allah itu sendiri. Menurut Ibrani 8 ayat 10, perjanjian baru justru adalah pekerjaan Roh Kudus yang menuliskan hukum Allah di dalam akal, budi, dan hati manusia. Hukumnya tetap sama, 10 hukum Allah. Namun, motivasi menurutinya berubah dari ketakutan atau legalisme menjadi motivasi kasih. Artinya kita menuruti 10 hukum Allah bukan karena legalisme, bukan karena ketakutan, tetapi oleh karena kita mengasihi Allah. Itu sebabnya beberapa ayat Alkitab mengatakan, contohnya Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 15 ayat 14, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih menjadi dasar penurutan kepada 10 hukum Allah. Bukan legalisme, bukan ketakutan. Nah, sekarang dalam penghakiman terakhir nanti adalah 10 hukum Allah. Tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 12 ayat 12. Jadi ayat ini mengatakan umat Tuhan yang sisa di akhir zaman sebagaimana mereka menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum disebut juga sebagai 10 hukum disebut juga sebagai hukum yang memerdekakan, yang akan menjadi standar dalam penghakiman akhir zaman. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-12. Apa yang dituntut perjanjian itu dari umatnya? Perhatikan Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Sangat indah. Janji yang sangat baik untuk kita ketahui bersama. Nah, standar mengasihi Allah dan sesama manusia, itulah yang dituntut oleh 10 hukum Allah. Kegelapan 10 hukum Allah itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu tertulis dalam Matius 22, 37 sampai 40. Perhatikan. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Kasih kepada Allah, hukum pertama, jangan ada yang lain. Kasih kepada Allah, hukum kedua, jangan membuat patung dan menyembah. Kasih kepada Allah, hukum yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Kasih kepada Allah, hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak boleh kau bekerja. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Bukan hari Sabat Yahudi. Bukan hari Sabat Advent. Tapi hari Sabat Tuhan Allahmu. Ayat berikutnya, itulah kasih kepada Allah. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan perintah yang utama, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Apa itu? Hukum kelima sampai hukum ke-10. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan berdusta. Jangan mengingini. Dan jangan mengingini sesama manusia. Sesama istri atau suami sesama manusia. Ini artinya bahwa 10 hal itu atau hukum kelima sampai hukum ke-10 itu kasih kepada Allah. Bagaikan salib di mana vertikal dan horizontal berjalan bersama-sama. Perhatikan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah atau 10 hukum Allah yang ditulis oleh dari Allah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, bila mana Alkitab ini disampaikan, maka intinya tersebut adalah 10 hukum Allah. Ini perlu kita simak sehingga kita tidak mengatakan bahwa 10 hukum Allah sudah tidak berlaku, sudah disalibkan. Ini pengertian yang salah. Tetapi 10 hukum Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Karena itulah yang disebut hukum kasih. Yang menjadi pertanyaan, apakah iman menyediakan 10 hukum Allah sebagaimana perjanjian kekal? Yang pasti bahwa iman tidak menyediakan 10 hukum Allah sebagaimana sebagai perjanjian kekal. Beberapa ayat kita akan bacakan dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya, kami menurutinya, kami mengokekannya. Roma 3 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Pemirsa, sikap yang kami hormati, sungguh indah kalau kita mempelajari Alkitab dengan baik. Sehingga kita tidak terbabi dengan hal-hal yang tidak perlu. Perhatikan aspek dari full hukum Allah. Dan sifat hukum itu dalam Mazmur 11 ayat 7-8, dasar kita dia tidak berubah kokoh selama-lamanya. Dasar teologi, cerminan karakter Allah yang abadi. Lokasi hukum, Ibrani 8:10 ditulis di dalam hati dulu di dua batu, tetapi saat yang sama ditulis dalam hati manusia. Artinya manusia pasti mengerti makna 10 hukum Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Ibrani 8:10. Menurut dasar teologi, hakikatnya dalam perjanjian baru adalah hukum yang sejati. Durasi berlakunya 10 hukum Allah. Matius 5 ayat 16, bahwa hukum Allah itu boleh langit lenyap, bumi lenyap, tapi hukum Allah itu kekal selama-lamanya. Dasar teologinya berlaku dari penciptaan hingga dunia baru mendatang. Identitas Allah. Wahyu 14 ayat 12. Dasar kitab mengatakan bahwa umat Allah identitasnya adalah menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Dasar teologi, ciri khas umat akhir di zaman akhir adalah setia menuruti akan hukum Allah. Itu sebabnya dengan tegas selalu dengan Yesus berkata, John Maruli, semua pemirsa, sikap. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini poinnya kepada 10 hukum Allah. 1 Yohanes 2:3, dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah. Bagaimana? Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya kasih catatan di sini, bila mana tidak menurut, dia adalah pendusta. Yohanes 8:44,
bahwa pendusta bapaknya adalah iblis. Mohon maaf bila mana kami mengatakan ini dari firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang berkata, kalau kita tidak menuruti 10 hukum Allah, kita adalah pendusta. Kalau kita berbohong, selalu berbohong, berdusta, mencuri, tidak menguruskan hari Sabat, menyembah patung, menyebutkan Allah dengan sia-sia, maka kita disebut pendusta. Bapak kita adalah iblis. Dengan kata lain, kita bukan pewaris surga. 1 Yohanes 3 bahwa dosa adalah pelanggaran akan 10 hukum Allah. Roma 6 ayat 3, upah dosa adalah maut. Artinya bila mana kita melanggar 10 hukum Allah, itu artinya kita berdosa. Dan bila mana kita tidak diampuni, maka hasilnya adalah maut. Tetapi puji Tuhan, bila mana kita mengingat kasih karunia Allah, kasih karunia Allah itulah yang memberikan hidup kekal dan setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kamu mengakui dosamu, Allah itu setia dan benar, Dia akan mengampuni segala dosa. Inilah hal-hal yang boleh yang kita ingat dengan baik. Oleh karena ini penting bagi sebagai umat Tuhan, penurutan kepada Tuhan. Kisah pasal 5 itu ayat 9, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya apa? Jangan perintah manusia kita teguhkan, tapi perintah Allah kita abaikan. 10 hukum Allah wajib hukumnya bila mana kita mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dengan sikap ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh terpakti agar kita menuruti dan mengasihi Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tutuplah kami dengan Tuhan Kudus bersama pemirsa pendengar akan sikap selidik Alkitab. Kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mengerti apa makna akan sebut. Sehingga dengan demikian Tuhan, bukti kasih kami adalah penurutan kepada kasih. Dengan demikian kepada hukum. Dengan demikian Tuhan, kami didapati orang benar, orang setia. Dan bila mana Engkau datang, kami boleh masuk ke surga yang Tuhan siapkan mereka. Dalam nama Yesus, kami setia. Bisa bagikan program singkat ini kepada teman-teman, sahabat, keluarga, sehingga banyak orang-orang terberkati. Nama Tuhan yang dimuliakan.